sebagai host pada siang hari ini. Sebelum kita mulai ada beberapa news yang mau saya bacakan. Komsel di setiap mingguannya kita ada di hari Selasa Multiculture bersama Pastor Fani, dan Komsel di hari Rabu bersama Pastor Doni di Maskot. Komsel di hari Kamis online bersama Pastor Jeffrey. Jumat di lokasi di Botani dengan Pastor Villa, dan di KMC bersama Pastor Nur, Pastor Fani. Sabtu tim bersama Miss Puspa. Kita mau encourage semua sidang jemaat, teman-teman bisa mengikuti komsel yang ada. Doa online di hari Rabu pukul 7.30 online bersama Pastor Nur. Silakan bergabung di doa online. Kita ada kelas pemuritan setiap Kamis 8.30 secara online. Jadi hubungi dengan Pastor Nur juga. Kami mengundang jemaat untuk bisa join belajar firman bersama-sama. Kita ada latihan kurs setiap ibadah host. Selesai ibadah host pukul 3.30, pukul 4 kita ada latihan kurs ya. Ibadah hari Sabtu. Di Sabtu pertama kita ada ibadah NYC di JKI Penwai. Di Sabtu kedua. Di Sabtu ketiga kita ada nursing home service, dan Sabtu keempat kita ada ibadah HOG di Lampington. Dan juga kita ada di Sabtu keempat di malam kita ada rest and worship night. Silakan bergabung, hubungi pastoral yang ada. Terima kasih untuk news yang ada. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami ada, semana kami ada. Kami mau duduk diam, kami mau beribadah Bapa di rumah-Mu. Biar Engkau yang lembutkan, biar Engkau yang siapkan hati kami Bapa. Kami mau memuji Raja di segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan satu-satunya yang terus ada, yang memberkati kami, yang menjaga kami, yang melindungi kami ya Bapa. Biar Engkau yang terus ada di dalam hidup kami. Dekati ibadah yang sebentar akan kami mulai. Kami mau duduk diam, kami mendengarkan isi hati, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Di saat aku percaya
hari ini. Terima kasih untuk beradaan kami di sini, Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Para kalung-kalung begitu. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Karena Dia besar, Dia hebat, Dia tak tertandingi. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Langit dan bumi memuji Dia. Haleluya. Semuanya
Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak, di mana kami dapat beribadah kembali Bapak di siang hari ini ya Bapak, untuk dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Saat ini ya Bapak, kami ingin satukan hati kami ya berdoa untuk syafaat kami ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami naikkan doa ya Bapak untuk para jemaat ini ya Tuhan. Kau berikan mereka ya Bapak untuk hati yang semakin hari semakin bertumbuh, hati yang rindu untuk mencari Engkau ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah jemaat-jemaat yang ada di gereja-Mu ini ya Bapak semakin hari semakin mengerti ya Bapak. Engkau mengasihi hidup mereka ya Bapak, Engkau mengasihi mereka ya Bapak. Engkau angkat setiap pergumulan mereka yang hadapi saat ini ya Bapak. Kau tahu ya Bapak apa mereka sedang hadapi saat ini ya Bapak. Karena kami percaya dan kami percaya yakin ya Bapak, bahwa Kau akan menjawab setiap apa yang mereka hadapi saat ini ya Bapak. Kau selalu akan memberikan jalan keluar yang daripada Engkau ya Bapak. Mereka hanya menaruh dan mengharap pada Engkau ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan kirimkan jiwa-jiwa baru juga ya Bapak untuk gereja-Mu ini ya Bapak. Sehingga mereka dapat juga semakin hari ya Bapak mengenal Engkau juga ya Bapak. Kembali kepada Engkau ya Bapak, dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Saat ini kami satukan hati ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Bapak. Para pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Bapak. Para gembala-gembala yang ada ya Bapak, para pekerja yang ada, Kau berikan mereka juga hati ya Bapak, untuk semakin hari semakin lebih lagi untuk melayani Engkau ya Bapak. Hidup hati yang penuh kasih dalam Engkau ya Bapak, dan mengasihi sesama dan jemaat yang ada ya Bapak, untuk mengasihi semua orang ya Bapak. Jangan percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan juga ya Bapak, untuk membangkitkan jemaat menjadi hidup yang lebih baik ya Bapak, untuk firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, berkati ya Bapak mereka dalam pergumulan juga yang ada ya Bapak. Dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan semua itu pada indah pada waktunya ya Bapak, jawaban yang pasti ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah berikan ya Bapak kami suatu kesehatan yang lebih lagi ya Bapak. Kesehatan yang prima ya Bapak, di mana cuaca yang berubah saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan berikan kami kesehatan, suatu kesehatan yang sungguh-sungguh daripada Kau ya Bapak. Jauhkan dari segala virus apapun juga, sakit penyakit apapun juga yang Kau jauhkan dari kami ya Bapak. Biarkan kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik ya Bapak. Dan kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan juga untuk pemerintahan yang ada ya Bapak, untuk Australia dan Indonesia Bapak. Ucap syukur Bapak, kami ucap syukur untuk pemilihan yang kemarin ya Bapak, voting sudah ada ya Bapak. Biar hasil voting yang ada Bapak untuk negara ini Bapak, bukan hati yang terpilih yang dilakukan akan Engkau ya Bapak. Pemimpin yang Kau pilih ya Bapak, bukan pemilih yang Kau sudah tunjukkan, yang Kau sudah pilih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan untuk pemerintah yang ada ya Bapak. Kami percaya Kau berikan mereka untuk roh yang takut akan Kau, sehingga mereka dapat memerintah negara ini dengan baik ya Bapak. Mereka Indonesia dan Australia dengan baik ya Bapak. Berikan mereka suatu hikmat, marifat, mereka dapat memberikan jalan yang terbaik juga untuk ya Bapak, dapat menjalankan negara ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati ya Bapak para pejabat-pejabat, para pekerja-pekerja, hamba-hamba-Mu, semua yang terlibat dalam pemerintahan ini ya Bapak. Berikan mereka takut yang akan Kau juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan juga Kau berkati ya Bapak hamba-Mu yang mendengarkan firman ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau akan sampaikan Bapak, dapat kami hidup bangun dan kerohanian kami semakin bertumbuh dalam Kau ya Bapak. Hidup kami diubahkan dan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan semakin sempurna menghadapi dalam Kau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam tangan-Mu Bapak, Kau selalu ada dalam hidup kami ya Bapak. Telapak tangan-Mu ya Bapak, Kau selalu terlukis sama kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kehidupan kami dalam Kau ya Bapak. Kau yang menyatakan hidup kami dalam Kau ya Bapak. Kami serahkan pada Kau saja ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang memegang hidup kami, Kau yang memegang selalu kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya pada Kau saja ya Bapak. Kami dalam terus kami berdoa syukur. Amin. Mari kita sama-sama sedikit berdiri lagi. Kita siapkan hati kita untuk dapat menyembah Tuhan, puji Tuhan. Maka percaya Tuhan, hanya dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu pegang nama kita. Dalam genggaman Tuhan, Tuhan pun selalu megang hidup kita juga. Lalu percaya itu semua. Seluruh hidupku sungguh bangga ku punya Bapa.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang berdoa. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Sore-sore. Oke, saya mau lanjutkan yang 2 minggu yang lalu sebelum Paskah saya share firman Tuhan di sini. Unzip the file, tick the box. Masih ingat saudara? Ingat ya? Jadi saya review sedikit. Oke, so Tuhan Yesus sudah mau datang segera, sudah di ujung-ujungnya akhir zaman, jadi kita mesti siap-siap ya. Kalau nggak siap, aduh, menyesal apa jadinya kita ya kalau kita tidak menyiapkan diri kita. Oke, Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, jadi dengan iman kita diselamatkan. Betul ya? Yang masih ingat 2 bola yang lalu tuh masih ingat ya? Ingat? Enggak? Oke, apakah kita masih masuk kerajaan Allah? Kita harus cek. Ada file, kalau ada file seperti kayak begini berarti itu ada banyak file di dalamnya ya. Dalam case ini ada 6 file, di zip jadi 1 file. Nah, Protestan sama Katolik itu punya Alkitab yang Protestan punya 1200 lembar, Katolik punya 1400 lembar, karena di tengah-tengahnya ada Deuterokanonika ya, ada kitab Tobit, ada kitab Makabi dan lain sebagainya. Alkitab kalau dikompres jadi 1 kata yaitu kasih ya, kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah apa? Sesamamu. Zip the file. Jadi ini sudah love God. God itu kalau kita mau unzip lagi ada 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, ini 3-3-nya bisa dipelajari, 3-3-nya tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, ini pelajaran Trinity harus ngerti banget. Kalau enggak kita bisa disesatkan. Ada pelencengan sedikit demi sedikit yang kita itu jatuhnya jadi bidat kalau pengajaran sesat, pengajaran palsu. Kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh ngerti ini, bahaya banget. Kalau kita cuma taunya yang penting beriman, satu hari nanti kita masih akan disesatkan. Ya, lanjut ya. Nah, ini setara, Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara, sama tingkat, sejajar, sebanding, sepadan, level yang sama. Jadi kita mesti belajar itu. Nah, Putra sendiri pegang 2 natur. Naturnya yaitu 100%, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ini kita belum belajar, ini pun ada banyak hal yang kita mesti pelajari. Banyak orang agama seberang bilang, kenapa Tuhan itu kok dilahirkan? Kenapa dilahirkan dari manusia? Kenapa kok Tuhan itu mati? Kenapa kok Tuhan itu harus dikubur? Kalau dia Tuhan, kenapa bisa mati? Banyak pertanyaan seperti kayak gitu. Nah, itu kita mesti jawab. Karena kalau kita tidak bisa jawab, bahaya. Masih ingat saya bawa mainan itu yang panjang itu? Masih ingat? Ya, iman itu kita harus lihatnya begini. Tapi untuk bisa melihat ayat itu manusia diselamatkan hanya karena iman, kita perlu berdiri di tempat yang benar. Masih ingat? Saya berdiri di sini. Masih ingat ya, Cilina yang bilang di situ, mesti turun ke bawah. Masih ingat? Bolanya saya udah kasih mosi. Udah gak punya bolanya lagi. Mesti turun, merendahkan diri kita sampai lihat pengajaran yang lurus itu, sampai iman sama perbuatan itu jadi satu. Dan di depannya itu iman. Masih ingat ya ini ya? Masih ya? Jadi kita mesti lihat itu. Dan kalau kita makin lama bergerak maju di dalam pengajaran yang lurus itu, kita akan masuk ke dalam iman itu dan akan melihat di dalamnya ternyata ada banyak hal. Ada banyak yang kita harus jalani. Oke. Ini love people-nya yang kita mau coba tick the box. Kata Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang utama dan yang terutama. Yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Ini satu paket. Love God, love people. Harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi manusia. Mengasihi Tuhan caranya adalah dengan mengasihi manusia. Jadi kita tidak bisa kurung diri di kamar aja dan berkata bahwa kita cinta Tuhan. Kalau kita tidak keluar dan mengasihi jiwa-jiwa, kita nggak bisa berkata begitu. Karena harus terpenuhi dua unsur ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sampai sini oke? Ini udah. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, ada yang harus kita lakukan dan ada yang harus tidak kita lakukan. Do and don'ts. Nah, Galatia 5 mencatat banyak sekali. Jadi ceritanya ini kita udah masuk ke dalam bola tadi itu yang ada 5, yang di dalamnya itu ada lingkaran-lingkaran lagi yang adalah ini nih semua nih yang kita tidak boleh menyentuhnya. Perbuatan daging, percampuran, kecemaran, hawa nafsu, penyimpangan, ini sudah kita bahas yang lalu-lalu. Masih pesta pora enggak? Harusnya enggak. Masih mabuk enggak? Harusnya enggak. Masih iri hati enggak? Dengki? Harusnya enggak. Masih ada orang pemecah enggak? Enggak harusnya. Masih kepentingan diri sendiri enggak? Harusnya enggak. Iri hati enggak? Harusnya enggak. Amarah? Harusnya enggak. Jadi semua ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita berkata bahwa kita beriman tapi kita mengerjakan ini semua, berarti sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri. Make sense? Ya? Harusnya enggak. Ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Ini kelompok yang juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini beberapa penzina, gaji, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, nipu loh. Kikir loh, kikir itu kan pelit. Ya. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita baca, oh dengan iman. Yang ini lagi kelompok yang dia akan dimuntahkan dari mulut Tuhan karena dia suam-suam kuku. Ini kita sudah bahas. Oke, sekarang saya mau. Nah, ini hati-hati ya. Kita harus pencet itu mesti masuk tuh sampai kita prosesnya tuh sampai jalan terus. Makin lama kita jalan, makin dibiarkan dapat kesempatan hidup oleh Tuhan. Harusnya ini makin hari makin benar nih. Ini masih berapa persen komplit nih? Yang ini sudah lumayan 96% komplit. Harusnya nih ada banyak sekali ini dalam hidup kita. Amarah itu lagi dibuang, ya. Iri hati lagi dibuang, kepentingan diri sendiri lagi dibuang, pelitnya lagi dibuang, semuanya lagi dibuang nih harusnya nih. Harusnya lagi hilang nih, keluar. Karena kita masuk di dalam iman yang dimana Tuhan mengajarkan kita nggak boleh ada itu, ya. Paulus berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Oke, ini 3 minggu yang lalu. Saya harap kita semua sudah review. Lanjut. Nah, tick the box semua hal yang tadi kita baca. Harusnya ini sudah punya perjalanan sendiri. Ini harusnya sudah punya perjalanan sendiri. Coba ditik satu-satu. Mana yang kita masih kerjain? Harusnya makin lama mengiring Tuhan, 20 tahun kita ikut Tuhan, 25 tahun kita ikut Tuhan. Harusnya pergerakannya makin gak punya itu. Make sense, saudara? Tadinya dikit-dikit marah, sekarang harusnya udah jalan 20 tahun loh. Harusnya gak dikit-dikit marah. Tadinya dikit-dikit iri hati, sekarang harusnya sudah jalan 25 tahun ikut Tuhan. Harusnya gak iri hati lagi. Make sense ya? Ini tik satu persatu. Ini baru masuk yang ini ditik lagi satu-satu. Nah sekarang saudara, pohon itu yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya kalau tidak berbuah, endingnya di api, betul? Jadi Tuhan mengharapkan setiap pohon itu harus ada buahnya. Dan buahnya itu apa saudara? Buah roh. Benar kan? 9 hal yang Tuhan mau untuk kita punya, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan.
penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau. Jadi 9 buah roh yang kita harus punya supaya kita tidak end up di api adalah kita harus punya itu. Karena kalau kita mengupayakan ini dalam hidup kita, artinya kita sedang buang amarah dalam hidup kita. Karena sukacita itu, bagaimana orang bisa bersukacita dan sekaligus punya marah? Gak bisa kan? Benar gak? Bagaimana orang bisa kasar kalau dia punya penguasaan diri yang baik? Kalau dia punya kelemah lembutan yang baik? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perzinahan kalau dia punya kesetiaan yang baik, kesetiaan yang bagus? Bagaimana dia bisa pelit kalau dia punya kemurahan hati? Harusnya itu kita bisa ukur karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Dari buahnya pohon itu dikenal. Artinya kalau kita punya ini, bagus. Berarti kita sedang menuju ke jalan yang benar, yang lurus itu kita maju di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi, saudara, gak boleh mengerjakan yang jahat. Jauhi kata kriminal, jauhi kata crime, jauhi kata pembuat kejahatan. Karena Matius 7 ayat 23 bilang gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang namanya kejahatan, yang namanya crime, yang namanya kepingin berbuat jahat sama orang, harusnya itu kita sudah wanti-wanti, warning gitu, udah nggak boleh lagi masuk di pikiran kita. Harusnya udah nggak boleh. Jahatin dia jauh di jalan sama kita, harusnya kita udah gak boleh itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak suka sama orang yang berbuat kejahatan. Karena berbuat kejahatan itu bertentangan sama buah roh tadi itu, kebaikan. Nah, apa yang jahat? Sekarang saya baru mau masuk khotbahnya. Apa yang jahat? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya pembuat kejahatan. Masuk ya? Matius 25 ayat 14 sampai 46 ini perumpamaan tentang apa? Talenta. Masih kan talenta? Ada orang yang ngasih 1 talenta? Masih kan? 1 talenta itu dia kubur talentanya. Dia nggak mengerjakan apa-apa dengan talenta itu. Lalu pada waktu tuannya datang, ditanya, mana talentanya? Oh, ini tuan. 1. Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Begitu kan reply-nya? Lalu Tuhan bilang apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat rantap dan retak gigi. Kalau saudara baca ini konotasinya langsung kemana? Langsung kemana? Api, betul nggak? Neraka, betul nggak? Malas menggunakan talenta yang sudah Tuhan kasih, atau mengubur talenta yang sudah Tuhan kasih, end up-nya kemana? Sekarang mau punya banyak apa sedikit talenta? Kita semua merindukan mau punya banyak talenta, betul? Benar nggak? Pertanyaannya adalah, kalau punya banyak, mau nggak memproduksi banyak? Kita senang kalau ada talenta-talenta baru yang ditambahkan dalam hidup kita. Tapi apakah kita memperjuangkan memproduksi talenta-talenta itu? Karena kalau tidak, kita punya 5 dan tetap jadi 5, mungkin kita akan disebut sebagai hamba yang tidak berguna itu. Dalam kegelapan yang paling gelap. Saya paling takut ini, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, saya tidak bikin lagu. Ngeri. Karena itu perlu begadang. Besok paginya, saya mesti kerja pagi. Nyetir itu paling anti begadang sebenarnya. Betul nggak? Membahayakan orang nih. Orang di belakang nih. Kalau kenapa-napa, bahaya. Cuma bahaya sekarang.
sudah 2 tahun tidak bikin lagu. Saya mesti cari waktu bagaimana talenta ini tidak terkubur. Bikin martabak masih lumayan sering nih. Sering. Nah, saudara talentanya apa? Cukup seringkah bikin itu? Cukup seringkah memproduksi itu? Karena itu bisa jadi kebaikan buat orang lain, betul gak? Betul gak sih? Itu bisa jadi kebaikan buat orang lain. Jadi, saudara hati-hati. Ayat yang ke-26, saudara. Ayat yang ke-26. Ketika kita tidak pakai talenta kita, ketika kita kuburkan talenta kita diamkan talenta kita nggak ngapa-ngapain dengan talenta kita langsung dapat 2 predikat. Langsung dapat 2 gelar. Dan saudara pasti nggak suka dengan gelar ini. Gelar yang pertama adalah jahat. Gelar yang kedua adalah malas. Coba kamu ngomong sama istri kamu, jahat loh. Perang gak? Perang. Coba bilang sama suamimu, males loh. Perang gak? Perang. Kita paling gak suka disebut 2 itu. Tapi ingat, Tuhan menyebut 2 itu kepada orang yang menguburkan talentanya, punya kesanggupan itu. Pakai dong talenta itu buat kebaikan, buat kemurahan, buat kesabaran, penguasaan diri. Tapi kita tidak pakai aja. Jago masak sih, tapi gak pernah masak. Jago ini sih, tapi gak pernah. Hebat nyanyi sih, tapi gak pernah mau nyanyi di gereja. Hebat ini sih, tapi gak pernah mau. Nyetir nih jago sih, tapi gak pernah nyetir. Nah, ini mesti hati-hati saudara. Saya mau cepat-cepat di sini aja supaya enggak. Karena saya masih punya macam. Saudara, malas jahat itu artinya apa? Melalaikan tugas kita dan membiarkan tugas itu diambil alih sama orang lain untuk dikerjakan. Itu kerjaan kita. Ibu rumah tangga beresin rumah tangga. Ya, that's it. Beresin rumah dan beresin tangganya kalau punya tangganya. Kan gitu ya. Kalau nggak mau itu, bahaya. Laki-laki, kalau memang single income, ya kerjalah di luar. Nggak sempat lagi ngurusin rumah. Betul nggak? Dari pagi sampai malam gitu kerja di rumah. Ngapain? Itu waktunya dia buat cooling down. Tahu kenapa kaleng kongguan itu nggak ada suaminya? Hah? Masih sampai sekarang. Saudara kalau pergi ke Indonesian King's itu ada tuh yang jual kaleng kongguan, masih ada tuh. Kalau nggak salah $19 atau $23. Nggak ada, lakinya masih nggak ada loh sampai sekarang. Sudah berpuluh-puluh tahun nggak ada loh lakinya. Wah, lakinya lagi ngangkat rumah, bil semua bilnya, dan dia nggak bisa ikut makan sama keluarganya. Keluarganya di atas makan. Nggak apa-apa sih, tapi jangan sisain piringnya buat lakinya deh. Ekstensi saudara. Ini udah makan nih di atas nih semua nih. Taruh di sini, nungguin lakinya pulang, laki yang cuci piringnya. Ekstensi saudara. Dia udah berjuang mati-matian sendiri di bawah. Kok masih tega ya? Piringnya ditinggalin. Males gak itu? Straight to the point aja. Nonton film Korea. Ya. Saudara kalau mau nonton film Korea, boleh. Korea itu saya akui, mereka bikin film itu bersungguh-sungguh. Makanya bisa semuanya bisa bagus-bagus ceritanya. Saja. Bikin cerita sungguh-sungguh, nyanyinya sungguh-sungguh, bikin filmnya sungguh-sungguh, budgetnya dijor-joran habis sama pemerintah. Boleh sih nonton Korea, kalau course-mu jadi bagus, kalau nyanyimu jadi bagus. Contoh, saudara gak bakal ketemu orang penyanyi Korea nyanyi begini. Gitu ya.
Itu bagus nggak? Hah? Lumayan. Nggak bakal saudara ketemu mereka nyanyi gitu. Mereka nyanyi bakal gitu. Begitu dia nyanyinya. Nah, kalau saudara nggak bakal ketemu begitu. Kalau saudara mau nyanyi kayak gitu di gereja, nyanyi begitu model dan nontonmu banyak banget, nggak ada gunanya nonton Korea itu. Kalau itu bikin suaramu jadi kayak gitu, nyanyimu jadi bersungguh-sungguh, bolehlah IPW pasti suka. Nyanyi di gereja mulut nggak kebuka, nonton di Korea mulut kebuka. Dapat apa berjam-jam nonton gitu? Next aja saudara. Kena ada. Nggak bisa males saudara, nggak bisa jahat. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, Tuhan bukan Tuhan yang malas. Jadi ini harus keluar dari hidup kita. Gak bisa malas, gak bisa jahat. Pakai talentamu, urus talentamu, kembangkan talentamu. Nanti perjalanan imannya akan terus maju. Sampai oke? Ya? Karena saya mesti bahas ini supaya nanti bisa balik lagi ke sana. Oke. Nah sekarang saya masuk yang agak berat sedikit. Setiap kali saudara nonton Korea drama, itu ada yang namanya slap scenes. Slap scenes itu namanya tampar-tamparan. Iya ada. Drama Korea itu kalau nggak ada bumbu-bumbu yang kayak gitu itu nggak ada, saudara. Sekarang ini kenapa namanya Korea? Karena Korea itu paling maju di dalam perdramaan dan yang sebagainya. Karena dijor-jor sama pemerintah, ditaruh dana yang luar biasa besarnya untuk itu. Makanya mereka jor-joran. Nah, saudara, makanya gak heran terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga di Australia. Om Jen merilis bahwa angka KDRT WNI di Australia naik setelah COVID. COVID ngapain? Nonton kan? Teman-teman, COVID ngapain? Gak boleh kerja, gak boleh keluar rumah. Ngapain? Masuk baca Alkitab gitu? Nonton gak? Saya jujur, saya apply Netflix, baru berlangganan Netflix waktu pas saya COVID, waktu pas di era COVID itu. Sebelumnya saya gak punya COVID. Lah ngapain lagi di rumah? Bingung aja di rumah kan gak begitu ya. COVID ngapain? Nonton kan? Nonton, mulai masuk tuh seleksi sedikit-sedikit tampar, sedikit-sedikit tampar. Komjen mengeluarkan bahwa angka KDRT WNI di Australia itu naik. Tuh, kalau mau KDRT, mikir-mikir. Orang kalau mau pukul seseorang harus begini dulu. Harus ada persetujuan. Aku mau tantang dia. Dia terima nggak? Kalau dia nggak terima nggak jadi. Betul nggak? Ada konferensi persnya dulu. Oh dia udah oke, Oke, ketemu dulu. Udah ketemu apa? Timbang badan. Nggak boleh yang satu 120 kilo, yang satu 45 kilo, nggak boleh. Nggak boleh. Orang itu kadang harus diet, nggak minum, nggak apa supaya badanmu, supaya timbangannya masuk, supaya bisa fight. Bisa nggak saudara? Harus ada apa? Harus ada apa sih? Rulesnya, ada peraturannya. Nggak boleh tendang di situ, nggak boleh tendang di sini, nggak boleh pukul di sini, nggak boleh pukul di sini. Benar nggak? Harus ada dokternya, harus ada jurinya, harus ada wasitnya, harus ada polisinya. Ketika mereka bertarung, ini diizinkan dan ini bukan kejahatan. Esensi saudara. Tapi kalau diam-diam orang lagi nyuci piring tiba-tiba ditempeleng, itu kejahatan. Right? Nggak pakai timbang-timbangan badan, nggak ada polisi di situ, nggak ada wasit di situ, nggak ada rules itu, belum siap belum apa-apa main ditempeleng ke situ kejahatan. Esensi saudara. Kenapa ini mereka berdua nggak diangkut polisi? Ya karena memang itu udah melewati
prosedurnya begini. Nah, lanjut ya. Seorang pastor menganiaya istrinya dan anaknya selama 20 tahun. Terjadi viral. Pembuat kejahatan. Saya nggak yakin pastor kalau mukulin istrinya itu masuk surga, saya nggak yakin. Orang Alkitab berkata bahwa menyala kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Betul nggak? Saya nggak yakin worship leader kalau pukulin suaminya masuk surga, saya nggak yakin. Nggak yakin. Lalu pembuat kejahatan. Alkitab berkata bahwa Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak boleh. Nah, ini yang saya mau share, saudara. Saudara masih ingat nama ini? Lupa? Ferdi Sambo, ajudannya, masih kan? Masih kan? Dia nembak gak? Oh. Yang nembak kan Richard Eliezer, ya bener ya? Bener gak? Ih, lupa semua ya? Karena sibuk cari duit ya? Saudara, ajudannya Ferdi Sambo divonis 13 tahun penjara. Pada akhirnya kayaknya cuma 8 tahun penjara deh. Dia membiarkan kejahatan berlangsung. Artinya, dia sebenarnya dia ada di situ, dia menyaksikan di situ, dan dia sebenarnya punya kesempatan untuk harusnya dia punya kesempatan supaya hal itu tidak terjadi. Apa kayak yang dia bisa lakukan? Walaupun ini atasannya dan sebenarnya harusnya dia bisa buat sesuatu kayak supaya kriminalitas ini nggak terjadi gitu. Tapi akhirnya dia divonis 8 tahun penjara. Sama prinsipnya seperti ini, saudara. Saudara masih ingat di Lukas 10 ada wanita orang Samaria yang baik hati, masih ingat? Ada orang yang dipukuli di tengah jalan, dirampok. Ada imam lewat. Imamnya ngapain? Membiarkan. Nah, kalau kayak sekarang ini, ya pendeta kali ya mungkin ya. Pendeta membiarkan ada korban KDRT, dia dibiarkan aja begitu. Sebenarnya dia bisa do something, tapi dia tidak melakukan. Yang kedua, imam Lewi lewat. Lalu yang terakhir baru orang Samaria lewat, menolong orang ini. Menolongnya tidak cuma menolong, tapi benar-benar menolong. Nah, saudara, di Australia ini ternyata sudah ada sistem kalau yang namanya domestic violence. Domestic violence itu kita bisa lapor kepada polisi dan akan diterbitkan FVO. FVO itu adalah salah satu strateginya New South Wales Police Department untuk menghalangi terjadinya tindak kriminal. 24.000 filenya kalau kena KDRT. 2 tahun penjara, 24.000 dan 2 tahun penjara. Artinya kita nggak bisa main-main. Beberapa kasus saya tahu ada orang yang dilaporkan dan terbitlah surat FVO itu, dan akhirnya mereka tidak bisa dalam jarak radius berapa kilometer, mereka udah nggak bisa ketemu, mereka udah nggak bisa saling mendekati. Kalau mendekati udah melanggar, kalau melanggar itu sudah siap-siap aja nih dengan fine-nya, ya. Jadi kecuali kalau akhirnya si korban itu mencabut tuntutannya. Ini yang diatur sama Australia. Saudara, saya berpikir bahwa saya pikir kesian ya.
kalau sampai orang harus dilaporkan ke FIO dan akhirnya nggak bisa kerja, masuk penjara 2 tahun, udah gitu bayar denda 24.000, bagaimana bisa hidup? Kan mesti bayar ini, mesti bayar itu, semuanya mesti dibayar. Oh sekarang ini berdua bekerja aja berat, apalagi kalau sekarang tinggal sendiri jauh lebih berat. Bisa nggak saudara? Berat loh, hidup di sini kalau sekarang jadi single parents gitu yang menghasilkan itu beratnya minta ampun, susah bayar segala bill gitu. Cuma kalau terjadi KDRT dalam rumah tangga, saya baru menyadari begini. 4 kali saya dengar khotbah dan akhirnya saya nyerah. Saya bilang saya mesti ngajarin ini di tempat ini. 4 kali saya dengar khotbah dari orang yang berbeda-beda yang mengatakan bahwa ini membiarkan korban tetap jadi korban adalah kejahatan. Membiarkan korban untuk tetap menjadi korban padahal kita bisa do something itu adalah kejahatan. In that case, yang jahat itu bukan cuma yang mukul. Yang jahat itu adalah yang membiarkan. Seperti imam itu membiarkan. Mesa saudara. Imam itu juga jahat sekarang jadinya nih. In terms of membuat kejahatan, saya mau begini udah Tuhan. 4 kali dengar khotbah seperti itu saya nyerah deh Tuhan. Saya nggak mau berbuat jahat lagi di situ. Kalau saya dengar sesuatu hal, saya mesti do something. Karena membiarkan korban tetap jadi korban walau padahal kita bisa bertindak sesuatu itu adalah sebuah kejahatan. Saya berpikir selalu dari sisi finansial. Dari sisi finansial, kalau nggak ada dia yang bekerja, bagaimana rumah kebayar? Kalau nggak ada dia yang bekerja, bagaimana kesian anak dipisahkan sama bapaknya, bapaknya dipisahkan sama istrinya, istrinya dipisahkan sama anak-anaknya. Kesian banget di keluarga jadi berantakan sebelum waktunya. Saya pikir pasti ada caranya. Siapa tahu bisa baik, siapa tahu bisa oke, siapa tahu bisa apa. Tapi ternyata dari 4 khotbah itu saya menemukan bahwa salah, pedang itu harus diserahkan langsung kepada pihak kepolisian. Itu pedangnya itu jangan dipegang sama pendeta, pedangnya itu langsung dipisahkan, dihadapkan kepada kepolisian. 4 khotbah. Makanya gak heran Safe Church 3 tahun yang lalu kita ada berkala belajar tentang Safe Church, bagaimana mengelola gereja yang sehat, bagaimana mengelola gereja yang aman. Makanya gak heran Safe Church itu mengajarkan bahwa gini, langsung semua tim harus diberitahu, betul ya? Safe Church betul ya? Saya waktu pas dengar pelajaran itu saya bilang, ini jadi semua orang jadi tahu dong masalah rumah tangga orang. Kalau kita timnya ada 16 orang jadi tahu, semua orang jadi tahu dong, semua tim jadi tahu dong. Gimana nih? Kita ember dong kalau kayak gitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata memang harusnya seperti ini. Apa bedanya kalau yang mukul tetap ada di rumah? Ternyata mental generasi yang di bawah rusak. Seksual orientasi. Kalau bapaknya jahat, mereka akan cenderung bilang semua laki-laki itu jahat. Lebih baik saya nikah sama perempuan kalau anaknya perempuan. Dari situ loh, saya nggak mau punya suami yang mukulin. Karena kalau saya nanti dipukul, mendingan saya pilih wanita yang jelas-jelas sudah baik. Murung, anak murung, cemas, anxiety, depresi, rendah diri, menyakiti diri sendiri. Anak jadi tidak berprestasi, anak jadi suka bawa senjata karena mereka tidak merasa aman. Jadi dikit-dikit dihubung. Jadi anak jadi suka bawa senjata. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga nih. Tiba-tiba kalau gue dibuk, ya bisa balas konflik dengan hukum. Yang terakhir adalah bunuh diri. Bahaya teman-teman.
Saya nggak berpikir sampai ke anak. Saya cuma berpikir sampai ke finansial. Finansialnya bagaimana? Kalau satu orang yang kerja dan terus berdoa berharap bahwa bisa terjadi perubahan. Tapi ternyata bagaimana dengan anak-anak ini? Kalau sampai rusak, mengerikan. Hasilnya mengerikan. Dan kita berharap bahwa generasi demi generasi itu harusnya semakin hari semakin cinta Tuhan karena karena harusnya demikian kan. Anak mentalnya rusak jadi. Tempat merenung yang buruk tapi baik ternyata di penjara. Ya memang sih, finansial pasti wajar kacir gitu. Tapi at least kalau di penjara, dia akan dapat teman yang setimpal. Makanya gak heran di penjara terjadi pukul-pukulan, masih rada fair. Kenapa? Ada polisi di situ. Kalau di rumah, gak fair lagi. Saudara tak gampang. Emang buruk sih, tapi ternyata baik. Baik untuk anak-anak. Mengerikan ya. Saya berharap sih yang kayak gini harusnya gak kejadian gak sama anak-anak Tuhan karena kita nggak boleh lagi mikir jahat. Lalu ini saya baru mau coba merumuskan ini kalau kita mesti doing apa ya kalau misalnya ada case seperti kayak gitu. Yang pertama adalah pastoral harus tahu nih. Pastoral ini berlapis-lapis. Kita punya 16 pastor. Yang kedua, detail. Gimana kalau sampai dipisahkan? Sanggup gak bayar rumah? Jangan sampai kita create problem baru. Dipisahin, rumah diambil, dipisahin, gak bisa bayar ini dan itu, dipisahin gak bisa bayar sekolah. Sanggup gak nih? Mengerikan ya? Kalau dipisahin, gimana? Sanggup gak kerja? Ngurus anak lagi, kerja, ngurus rumah lagi, plus ngurus anak lagi, plus bayar ini dan itu lagi, sanggup gak? Detailing. Nah ini menurut saya 16 pastor harus tahu kalau udah sampai di sini. Yang ketiga mau tidak mau deh, akhirnya harus EVO atau enggak menyerahkan pedang itu kepada yang berwenang, ternyata itu adalah suatu kebaikan. Jelas banget, pengkhotbah itu bilang begini, pedangnya itu jangan disimpan sendiri. Kita nggak akan pernah bisa adil. Pertama, itu jemaat. Kamu kenal, judgement-nya pasti nggak benar, judgement-nya pasti nggak benar gitu. Mencoba buat adil sama ini tapi tidak adil yang sama ini. Kita berusaha untuk adil sama ini tapi tidak adil buat anak-anak. Nah itu yang kita sering kali miss gitu. Makanya akhirnya jadi ya serahkan saja kepada yang berwajib. Berwajib bilang apa? Oh ini harus dipisahkan. Oh ini masih dalam kategori aman. Oh ini biasa dalam rumah tangga terjadi. Biar mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan lagi. Nah pastor harus tahu kapan harus stop memberikan advice. Karena kalau udah sampai di case yang membahayakan, harusnya pedang itu langsung dikasih kepada yang berwajib. Nah, kita mesti belajar di sini. Supaya ini bukan masalah teman atau tidak teman lagi. Ini masalah membahayakan nyawa orang dan membahayakan generasi di bawahnya. Negara yang punya wewenang itu. Sampai sini oke nggak? Bisa clear enough? Ya? Kenapa saya bilang bahwa orang yang melakukan kejahatan KDRT itu
saya meragukan bahwa dia masuk surga. Orang benar akan melakukan yang benar. Orang fasik itu bukan orang tidak benar. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Make sense ya? Ngerti ya? Ya, ngerti ya? Orang benar melakukan kebenaran karena dia tahu yang benar, dia lakukan yang benar. Orang fasik, dia tahu yang benar yang mana tapi tetap melakukan yang jahat. Ketika mereka sama-sama mati, tinggal tergantung siapa yang jemput. Yang jemput siapa? Ya bapaknya. Benar nggak? Bapaknya siapa? Kalau orang benar, Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia bapak yang benar. Iya, kalau mereka orang benar melakukan kebenaran, ya yang jemput ya orang, ya bapaknya orang benar. Mesej gak saudara? Tapi kalau orang fasik tahu yang benar, melakukan kejahatan, yang jemput siapa? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dari muda saya sudah berkata-kata, pokoknya kalau saya nikah saya tidak akan pernah mau pukul istri saya. Dari muda. Sampai hari ini saya belum pernah pukul istri saya. Sampai hari ini. Cara saya menghormati mertua saya adalah dengan saya menghormati istri saya. Kalau saya pukul istri saya, dengan kata lain bahwa saya tidak menghormati mertua saya. Nah mungkin, gue cinta sama lu, saya sayang sama mami, saya sayang sama mami, anaknya dipukulin loh. Nggak mungkin. Mesej gak? Sekarang, setelah mendengar ini, kita mesti hati-hati sama yang namanya crime act. Perbuatan kriminalitas yang jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan, melanggar negara. Karena pedangnya harusnya dikasih ke negara. Sesuatu yang kita tidak bisa handle harusnya ke negara. Sesuatu yang berlarut-larut harusnya langsung ke negara. Itu yang saya miss. Harusnya tahu lebih baik. Jadi saya akan stop jadi imam Samaria yang membiarkan korban tetap jadi korban. Tidak boleh lagi, harusnya tidak boleh. Dan saya berdoa biar Bapak kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus dan bukan iblis. Siapapun yang melakukan kejahatan dan melakukannya dengan sengaja, melakukannya dengan terus-menerus, melakukannya dengan berulang-ulang, melakukannya karena dia tidak punya self control. Belajar self control harusnya begitu. Dan tempat yang terbaik sometimes tempat yang kita tidak pikirkan. Makanya kita mesti sangat bersyukur bahwa firman Tuhan itu mengajari kita untuk bertindak. Teman-teman, penting. Hidup ini penting. Kalau kita punya istri nggak males, apakah dipukul? Kalau kita punya istri rajin, apakah dipukul? Tension itu kadang-kadang datang dari mana? Dari kelewatan, betul gak sih? Kelewatan itu kalau nonton 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam dan rumah nggak beres itu kelewatan. Benar gak? Kelewatan. Nongkrong di luar seharian sama teman-teman, nongkrong aja, pulang nggak menghasilkan apa-apa, ya itu kelewatan. Ya istri kayak gimana sama suami kayak gitu. Benar gak sih? Tapi kalau dua-duanya nggak jahat, dua-duanya nggak males, seperti perumpamaan orang yang punya 2 talenta sama 5 talenta, apakah mereka gebuk-gebukan di rumah? Enggak, mereka justru malah bisa menikmati berkat yang lebih. Bahkan Tuhan bisa kasih berkat out of nowhere, ditambahin talentanya, betul gak? So, stop males, stop jahat. Kan Alkitab berkata bahwa menyamlah kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya jangan saling mancing kalau di rumah. Gua mau ngasok aja lah, bodo amat terserah.
mancing namanya itu. Ya, jadi tick the box, satu persatu di tick the box. Lihat di rumah tangga tuh, lihat siapa yang capek ya. Waduh, dia kasihan nih, bangun udah kepagian nih. Udah, yang gue gak bisa kerja, yang bisa aku kerjain dulu deh. Wah, dia nih kayaknya sudah penuh nih. Oke, aku tawarin bantuan. Karena tidak malas. Saya nggak sadar. Nggak boleh malas. Nggak boleh. Mementingkan diri sendiri. Yang penting gue selonjoran. Yang penting gue dapat militan. Orang di bawah sudah ngangkat semua itu sampai nggak dapat makan malamnya. Ngomong, pulang masih disisain piringnya. Kalau dia nggak mau cuci piringnya, dia bilang gini, kalau nggak mau cuci, nggak usah cuci. Buset. Masa sih saudara? Nggak mau cuci, nggak usah cuci. Kok begitu? Gak bisa jahat lagi saudara. Gak bisa jahat lagi, gak bisa malas lagi. Saudara? Kalau laki-laki, kalau lihat istri sudah habis-habisan di luar, ambil beberapa pekerjaannya supaya beres dan bisa jadi berkat. Tidak ada lagi orang yang menguburkan talentanya, tidak ada lagi orang yang jahat dan malas. Kita semua sama-sama maju. Capek itu lebih bagus daripada capek tidak melakukan apa-apa. Capek dan hampir burn out itu jauh lebih bagus daripada mau mengerjakan sesuatu dan tidak jadi. Mendingan udah di ujung-ujung mau burn out nih, dia bilang, udah mau burn out nih. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Dari begitu banyak hal yang sudah dia kerjakan sudah hampir burn out gitu. Menurut saya itu jauh lebih dihargai Tuhan daripada mau masuk kerjakan satu hal aja nggak jadi-jadi. Kan nungguin laki pulang juga diurus, nungguin istri pulang juga nanti dicuciin. Aku mau biarin aja gitu, terserah. Wah, jahat, malas. Alkitab berkata bahwa orang yang lamban tangannya akan mendatangkan kemiskinan. Lambat aja dia ngapa-ngapain deh, miskin. Bisa nggak teman? Ayo, punya sense. Aku mau nolong ini, aku bisa kerjain ini, aku bisa kerjain ini, aku bisa kerjain ini, aku bisa kerjain ini. Ini aku bisa. Sehingga tidak perlu lagi kita lupa sama yang namanya EVO, kita lupa sama yang namanya police department, kita lupa sama yang kenapa? Karena kita nggak ngurus itu. Kita ngurus bagaimana iman yang punya perbuatan itu, iman yang nggak makar, iman yang nggak iri hati, iman yang nggak menciderai, iman yang tidak mementingkan diri sendiri, iman yang tidak melakukan sihir. Kita mengerjakan itu sampai lupa sama ada yang namanya EVO dan yang lain sebagainya. Saya sadar, teman-teman. Saya berharap keluarga demi keluarga bisa rukun, bisa bersatu hati, rajin di tengah apa-apa sekarang semuanya naik, rajin. Oke? Rajin belajar, rajin baca firman Tuhan, rajin dengar khotbah, ya. Try to beat up kesenangan saudara. Kalau saudara nonton 2 jam, try to beat up. Wah, kalau nonton ini bisa 2 jam. Coba baca firman Tuhan 2 jam. Masih jauh lebih better. Kalau sampai nggak bisa, berarti kekuatan duniawimu sama kekuatan rohanimu nggak balance, nggak kuat. Makanya mesti hati-hati. Teman-teman, saya berharap ini semua bisa menolong kita semua dan jadilah orang-orang yang tidak jahat, tidak malas. Teman-teman komen musik dari dalam maju ke depan.
Salah satu kenapa saya jadi Kristen adalah karena kasih. Pengajarannya tentang kasih, yang dilakukan kasih, ya. Dan harusnya itu sih yang terus bikin kita menarik di hati orang-orang, menarik bagi banyak orang karena kita punya kasih. Saya jadi Kristen karena ada orang-orang yang mengasihi saya. Kalau kita mau banyak orang mengasihi Tuhan, ya kita harus mulai mengasihi jiwa-jiwa. Karena tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa mengasihi jiwa-jiwa, itu tidak mungkin. Love God, love people, itu sudah hukum. Itu sudah syarat. Teman yang pacaran, kalau mau punya pacar, itu tahu ada satu hal yang membahayakan hidupmu kelak. Punya power, stop the relationship. Tapi kalau sudah nikah, ayo perbanyak buah-buah itu. Duit now. Kalau tidak, seperti Tuhan mengutuk pohon ara. Akhirnya ditebang dan dibuang, disampaikan ke dalam api. Apa kita tidak mulai menyerahkan diri kita? Enak. Hidup nggak pakai sering marah. Hidup nggak pakai memberikan diri sendiri. Hidup nggak pakai dosa-dosa itu enak, jalannya enggak. Like when you have a light bag, jalan itu enak. Kita bawa semua masalah-masalah itu. Ya, teman-teman, hargai suamimu, hormati istrimu. Nanti lihat anak-anak akan bertumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan juga anak-anak ini akan mengasihi jiwa-jiwa yang dari sekitar. Stop produce anak-anak yang bunuh diri lagi. Terlalu banyak anak-anak bunuh diri. Stop produce anak-anak yang murung. Terlalu banyak anak-anak yang murung. Pulang ada modul murung aja. Stop produce anak-anak yang depresi. Stop produce. Ternyata itu semua sampai seorang tua yang hidup. Semua orang berhak dapat istirahatnya. Semua orang layak membantu dan layak dibantu. Kalau istri saya pulang, dia kerja 6 jam, 7 jam, 5 jam. Saya nggak langsung sodorin makanan, kasih makan anak lu. Enggak. Saya biarin dia. Maybe dia butuh relax sedikit. Mungkin dia butuh sedikit waktu buat dia cooling down setelah hektiknya bekerja. Mesti tahu kayak gitu kan? Sambil terus melatih buah-buah roh, kepuasan diri. Saya ngajarin teman-teman yang mau nikah di marriage counseling. Kamu gak punya self control sama tangan. Kalau lagi marah, kamu duduk, ikat tanganmu sendiri di belakang, supaya tanganmu gak macam-macam. Itu gunanya penjara sebenarnya. Sebelum masuk ke real penjara, penjarakan dulu tanganmu, karena tanganmu gak bisa dikontrol kan. Nah, dia mau ngomong apa
kita bantu jiwa-jiwa di luar sana. Karena angka kekerasan warga negara Indonesia di Australia meningkat semenjak COVID. Ya, so stop nonton yang aneh, berjam-jam, use your time wisely, be careful. Sering kamu lihat akan terinfluence, makanya namanya influencer. Kita akan terinfluence dengan apa yang mereka kerjakan. Sama-sama kita lagi begini. Tadi yang menyenangkan hatiku, itulah yang tujuan hidupku. Menyenangkanmu dengan ya itulah menyenangkan hatimu, itulah tujuan hidupku. Menyenangkanmu dalam setiap hembus nafasku. Menyenangkan hatimu. Satu hal yang paling ku rindu. Satu hal yang paling ku rindu. Menyenangkan balas cintaku, menyenangkan hatimu. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kami buat, Engkau yang buat berhasil Tuhan. Kau mengurapi setiap umat-Mu ini ya Bapa.
menjadi orang-orang yang memenuhi akan tanggung jawab yang ada, memenuhi panggilan Tuhan hidup kami masing-masing dan bersama ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, Pastor Iwan, Tuhan Kau berkati dari ujung kepala ke ujung kaki, beri kesehatan terbaik, berikan kekuatan-Mu Tuhan, berikan pengurapan-Mu, apa yang telah Kau rancang dalam hidupnya Tuhan itu biar tergenapi Tuhan, menurut kuat gagah-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap pastoral di tempat ini, pelayan-pelayan di tempat ini, bahkan jemaat di tempat ini, untuk dapat menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus, kerjakan hidup kami ya Bapa untuk jadi seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Jadi kita akan masuk dalam zaman tulis, saya minta tugas teman-teman boleh siapkan nanti. Bisa sambil dibagikan kita ada pujian ini lagi. Biar menyatakan hati Tuhan adalah rinduan hati kita. Itu aja yang kita cari, itu aja yang kita kepingin. Itu aja yang kita sasar, itu aja yang kita tuju. Tuhan, kalau ini gak menyalakan hatimu, biar aku lepasin Tuhan. Kami tidak mau jadi membuat kejahatan yang dimana Kau benci kekerasan, Kau benci kejahatan. Amin, amin, amin. Menyerahkan hatimu Tuhan. Itulah tujuan hidupku, menyembahmu dalam setiap hembus nafasku, menyenangkan hatimu. Satu hal yang paling ku rindu, menyerahkanmu, balas cintaku untuk kasihmu. Sama-sama kita angkat roti kita ke kanan kita. Kita berkata sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperkarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Jadi boleh terus mengingatkan kami Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami harus berjuang Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang gak membuat kejahatan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang gak malas Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang peduli Tuhan akan orang lain Tuhan. Tuhan kami ada, Kau taruh Tuhan kami Tuhan di sekitar kami Tuhan, boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Berdoa Tuhan, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Ada lagi keinginan untuk berbuat jahat kepada orang, karena kami punya Bapa yang baik. Harusnya kami perform yang baik Tuhan, harusnya kami melakukan
kami Tuhan, untuk terus diluruskan oleh firman. Ajar kami Tuhan, untuk terus ditaklukkan oleh firman-Mu Tuhan. Perkataan-Mu yang hidup itu Tuhan, boleh terus menyelaraskan hidup kami. Kalau ada yang salah dari hidup kami, biar firman itu boleh menyatakan kesalahan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Saudara, saya mau cerita satu hal. Kemarin waktu pas kita pergi ke Centennial Park, hari udah mulai gelap, kita sudah mau pulang. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang kehilangan anaknya 6 tahun. Dia cari anak. Sepertinya kami orang pertama yang ditanya, aku lihat juga anak kecil ini, namanya Reo, umur 6 tahun, pakai baju hijau, celana pink atau apa. Dan kita nggak lihat. Dia pakai handphone center. Dia tanya ke orang-orang lain. Orang-orang itu semua ada langsung cari. Pakai handphone yang udah gelap. Lio, cari semua. Di area itu. Saya nggak tahu berapa yang Kristen yang langsung bergerak seperti itu. Saya sama istri juga ikut bantu sehari. Saya nggak tahu bentuk appearance anaknya kayak gimana, tapi kita udah mau pulang sih. Kita capek seharian kerja. Tapi kalau ada situasi seperti kayak gini, bukankah kita harus juga peduli sama orang lain? Bukti bahwa kita mengasihi orang lain dan dengan kita mengasihi sesama, bukan begitu ya sih teman-teman. Banyak sekali akhirnya orang-orang yang nyari dengan torchnya di handphone. Sampai akhirnya yang ngurus Centennial Park datang, polisi datang, akhirnya puji Tuhan ketemu. Teman-teman, harus kita peduli. If things happen, dekat dengan kita, dan kita bisa membiarkan satu kejahatan tidak berlangsung. Harusnya kita do something. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Hopefully, kita bisa jadi orang-orang yang peduli sama hal-hal yang ada di sekitar kita. Why don't we start from our family? Tanya, apa yang bisa aku bantu? Kayaknya aku bisa kerjain apa kerjain. Saya percaya rumah tangga gua akan jadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dengan punya mindset seperti itu. Karena orang yang rajin pasti akan diberkati Tuhan. Orang yang baik pasti akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. God bless your family. And God bless my family. Rumah tangga kita akan jadi rumah tangga yang diberkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, duduk saudara-saudara. Kita akan bawa persembahan. Bagi yang mau transfer, ada dua account dan persembahan khusus, persembahan persepuluhan Indonesia Christian Fellowship National Bank dan Mission Fund di Jire Indonesia Christian Fellowship. Jadi silakan transfer bagi yang mau transfer dan ingin memberikan secara langsung, nah kita sama-sama berdoa memudahkan. Tuhan, terima kasih kami mau bawa persembahan kami. Terima kasih untuk semua tangan yang beri. Bahkan Tuhan, kalau ada tangan yang belum bisa memberi, Engkau memberkati ya Bapak supaya next time ya Tuhan berkat mengalir Tuhan sehingga dapat dibawa juga ke rumah Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan persembahan yang ada bisa dikelola dengan baik Tuhan oleh karena rencana-Mu ya Bapak. Segala sesuatu yang ada ini boleh mengalir ya Tuhan, tepat pada sasaran, tepat pada tempat yang ada, pada jiwa-jiwa yang memerlukan. Di dalam nama Yesus yang berdoa ya, amin. Silakan beri.
Kita telah selesai sekarang, mari akhiri bagian kita. Akan berdoa. Berikan doa sekali lagi. Terima kasih Bapa yang baik, waktu baik. Dan pada sore hari kami belajar Tuhan bahwa kami harus aktif untuk menyatakan kasih-Mu pada orang-orang seperti kami. Karena itulah salah satu jaminan bahwa kami mengasihi Kau ya Tuhan. Terima kasih untuk pada sore hari ini Kau telah mengajar kami. Mungkin pengertian kami terbatas ya Tuhan. Saya Roh Kudus akan mengajar kami terus. Bila Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami dan memberikan kepada kami pengertian yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Mari saya saudara untuk makan anak untuk waktu dari Tuhan. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai malam Natal Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.